Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Selamat pagi, Kak Im Tongkit. Apa kabar kalian hari ini? Mungkin kalian sekarang sudah sibuk ya, karena di tahun ajaran yang baru, banyak hal-hal yang baru yang harus kalian kerjakan. Tapi adik-adik, walaupun kalian masih sekolah di rumah, tetap semangat dan tentunya selalu minta pertolongan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita beribadah. Adik-adik sudah siap? Siapkan juga Alkitabnya, siapkan juga celengannya, dan terutama siapkan hati adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita bersyukur walaupun adik-adik masih kecil, sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita akan ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kita akan menaikkan pujian. Mungkin ini adalah pujian yang baru, tapi kita akan belajar bersama-sama. Aku kecil tapi berharga. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia meluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Aku kecil tapi berharga. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih.
Adik-adik mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan selama seminggu ini. Dan terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami. Dan kami mohon Tuhan, jauhkan virus corona ini supaya kami bisa ke sekolah minggu dan bertemu teman-teman dan juga Lausa. Dan terima kasih Lausa selalu memimpin dan juga bercerita tentang Yesus Kristus. Tolong Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik tahu ada pohon kan? Nah, pohon itu ada pokoknya, ada rantingnya. Nah, kalau rantingnya jatuh apa yang terjadi? Tentunya akan layu dan dibuang oleh orang. Tetapi kalau rantingnya kuat di dalam pokoknya, tinggal dalam pokoknya, ranting itu akan kuat, akan tahan menghadapi cuaca. Nah, adik-adik, siapa pokok anggur yang benar adalah Tuhan Yesus. Kita akan naikkan pujian Yesus pokok dan kita carangnya. Kita nyanyi lagu ini, kita berdiri ya. Yuk, kita semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Dia. Yesus cinta semua, Yesus cintaku, ku cinta Dia. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua. Oke. Berarti adik-adik kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita pasti kuat di dalam menghadapi kehidupan ini ya. Mungkin adik-adik punya masalah belajar ya, mungkin punya masalah yang lainnya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita tentunya akan kuat menghadapinya dan Tuhan akan memberikan jalan. Nah adik-adik, Tuhan tuh cinta bukan untuk kita saja, tetapi Tuhan tuh cinta semua bangsa. Dan ada kisah yang harus kita kabarkan, yaitu Yesus telah mati di Golgota untuk menebus dosa, bukan dosa Lause dan adik-adik saja, tetapi dosa semua bangsa. Kisah ini harus diberitakan. Kita akan nyanyikan pujian Ada Kisah untuk Bangsa-bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa.
untuk bangsa-bangsa. Nah adik-adik, kita siapkan yuk uang persembahannya, kita memberi yang terbaik untuk mendukung pelayanan Tuhan. Adik-adik masukkan celengan. Ngomong-ngomong, celengan adik-adik udah penuh belum ya? Kalau udah penuh adik-adik boleh ya minta tolong papa mama untuk dikumpulin ya ke gereja. Nah adik-adik kita sama-sama memberi dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan lagi, ada kisah untuk bangsa-bangsa ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati semua. Kisah yang benar dan indah, penuh damai dan terang, penuh damai dan terang, dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Kita berdoa adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah ini boleh mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan mencintai semua anak, semua bangsa di dunia ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa menolong dan memelihara kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini juga kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini untuk dipakai bagi pelayanan Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua kami, supaya mereka pun senantiasa diberkati Tuhan, dan Tuhan juga yang mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya firman Tuhan hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Tuhan Yesus berkati juga Lause yang akan menceritakan firman Tuhan bagi kami. Semoga firman ini bisa selalu bersama kita. Tuhan berkati supaya Roh Kudus membantu kita untuk mendengarkan firman ini. Berikan kami kefokusan supaya kita mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, menyertai kami selalu. Ampuni dosa kami selalu ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, pagi adik-adik semua. Ketemu lagi sama Lause Kunliang. Nah, Lause Kunliang hari ini mau cerita tentang Tuhan Yesus yang menyambut orang berdosa walaupun mereka berbeda-beda ya adik-adik ya. Nah, adik-adik sebelum Lause masuk ke ceritanya, Lause mau tanya nih sama adik-adik ya. Siapa yang pernah lihat gambar ini sebelumnya? Nah ini, coba lihat adik-adik ya. Perhatikan siapa ini adik-adik? Ya, dia adalah Mahatma Gandhi adik-adik. Siapa itu Mahatma Gandhi? Dia adalah pahlawan dan pemimpin dari negara India. Nah, beliau adalah orang yang sangat menghormati dan mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi sayang ya adik-adik ya, beliau tidak mau menjadi orang Kristen. Kenapa adik-adik? Karena dulu waktu dia muda, dia pernah mau masuk ke gereja untuk beribadah. Dan waktu itu adik-adik ya, gereja masih dipenuhi oleh orang Eropa yang berkulit putih. Tetapi Mahatma Gandhi ditolak, diusir dengan cara yang begitu tidak baik adik-adik ya. Sehingga Mahatma Gandhi ini menjadi sedih adik-adik ya. Dan akhirnya dia lebih memilih untuk tidak mengikut orang Kristen ya. Mengikut agama Kristen adik-adik ya. Nah, kita tidak boleh seperti itu adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan tidak pernah membeda-bedakan warna kulit, suku, budaya apapun, tidak pernah ya adik-adik ya. Jadi adik-adik kita tidak boleh membeda-bedakan orang ya adik-adik. Oke, nah kita akan masuk ke inti cerita adik-adik hari ini. Lause mau mulai cerita tentang Tuhan Yesus yang berbeda itu menyambut segala macam orang berdosa ya, untuk mengenal dia, untuk
datang kepada dia ya. Oke, bahan hari ini adik-adik ya, Lause ambil dari Yohanes 4 ayat yang keempat sampai ke 42. Nah, kisah ini bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus yang adalah seorang Yahudi tetapi mau mengasihi dan menerima dan bahkan mau berbicara dengan orang perempuan Samaria. Pada waktu itu adik-adik ya, seorang Samaria ini dianggap orang yang sangat rendah adik-adik ya oleh orang Yahudi atau orang Israel pada waktu itu. Nah, orang Yahudi pada waktu itu sama sekali tidak menyukai orang Samaria. Orang Yahudi juga tidak mau melihat, apalagi bersama-sama orang Samaria adik-adik ya. Orang Yahudi itu membuat suatu peraturan. Apa adik-adik peraturannya? Jangan berbicara dengan orang Samaria. Wow adik-adik ya. Ini suatu menurut Lause ini keterlaluan sekali ya adik-adik ya. Gitu ya. Nah ceritanya seperti ini adik-adik ya. Waktu itu Tuhan Yesus sudah meninggalkan Yudea dan hendak kembali ke Galilea. Nah dia harus melintasi sebuah daerah yang namanya Samaria adik-adik ya. Nah di Samaria itu ada sebuah kota yang namanya Sikar. Nah kalau adik-adik tahu di kota Sikar itu ada satu buah sumur yang dinamai apa? Sumur Yakub. Nah, oleh sebab itu adik-adik ya, Tuhan Yesus ketika sangat letih ini adik-adik ya, dia duduk di pinggir sumur Yakub ini, dia untuk beristirahat sebentar dan waktu itu kira-kira hari sudah sampai pukul 12. Nah, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Adik-adik ya, Tuhan Yesus tanya kepadanya, berilah saya minum katanya ya adik-adik ya. Tuhan Yesus meminta minum kepada perempuan ini adik-adik. Loh adik-adik, bukannya Tuhan Yesus tahu kalau menurut aturan orang Yahudi, maka Tuhan Yesus yang sebagai orang Yahudi harusnya nggak boleh ngobrol adik-adik ya sama perempuan ini ya. Yang seorang Samaria ini, kok Tuhan Yesus malah ngajak ngobrol. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa? Ini artinya apa? Tuhan Yesus mengasihi semua orang adik-adik ya, tanpa membeda-bedakan. Nah, karena itu perempuan itu bilang sama Tuhan Yesus, masa seorang Yahudi minta minum sama seorang Samaria? Ingat sekali lagi adik-adik ya, waktu itu kalau orang Yahudi nggak akan pernah bergaul sama orang Samaria. Karena apa adik-adik ya? Selain mereka menilai banyak dosa, juga dianggapnya najis adik-adik ya kalau bergaul dengan orang Samaria. Nah, tetapi Tuhan Yesus itu adalah kasih. Dia tetap berbicara dengan perempuan itu. Bahkan Tuhan mengatakan kepada perempuan itu, kalau dia punya masalah yang besar adik-adik ya. Yaitu apa masalah besarnya? Karena dia seorang yang berdosa adik-adik ya. Tidak sampai di situ adik-adik ya. Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan ini seorang berdosa, apa yang Tuhan Yesus tawarkan adik-adik kepada perempuan ini? Tuhan Yesus menawarkan sebuah kabar baik. Yaitu Tuhan Yesus telah datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Bahkan orang yang berdosa di luar bangsanya, yaitu bangsa Yahudi atau Israel. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Dan niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Lalu bagaimana adik-adik respon dari perempuan itu kepada Tuhan Yesus? Dia berkata, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Dan perempuan ini juga tanya sama Tuhan Yesus, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami yang telah minum sendiri dari dalamnya serta
ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Nah, perempuan ini bingung ya adik-adik ya. Kok Tuhan Yesus ini nggak bawa timba, nggak bawa alat-alat, tapi nawarin apa adik-adik? Air hidup. Gimana caranya adik-adik ya? Bahkan si perempuan ini mulai ragu adik-adik ya untuk percaya sama Tuhan Yesus. Kok seorang Yahudi nggak bawa apa-apa kok nawarin air hidup. Nah, tetapi Tuhan Yesus ketika perempuan itu ragu, Tuhan Yesus jawab kepadanya dan memberikan satu kepastian adik-adik. Barang siapa yang minum air ini, ia tidak akan haus lagi adik-adik ya. Itulah jawaban Tuhan Yesus. Nah, jadi barang siapa yang minum air ini, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya adik-adik ya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang akan terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, kira-kira perempuan ini tambah bingung gak ya? Kalau ngedengar misalkan minum air hidup ini, terus bahkan airnya bisa berubah menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik ya. Apa yang Tuhan Yesus tawarin ini. Nah, Tuhan Yesus sangat tahu adik-adik ya kan, tentang kehidupan Samaria ini yang penuh dengan dosa. Sehingga Tuhan Yesus dengan kasih karunia-Nya ini menawarkan air hidup. Nah, jadi adik-adik, air hidup yang diberikan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus sendiri sang juru selamat yang menganugerahkan apa adik-adik? Air hidup itu keselamatan. Kalau yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti selamat adik-adik ya. Yaitu apa adik-adik kalau selamat? Hidup kekal dengan persyaratnya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat adik-adik. Nah, adik-adik di kisah ini perempuan itu mau menerima air hidup ini adik-adik ya. Perempuan itu ketika menerima air hidup ini daripada Tuhan Yesus, perempuan itu diliputi sukacita yang luar biasa. Dan pulang untuk menceritakan kepada bangsa Samaria bahwa Allah datang untuk menyelamatkan mereka juga. Allah datang untuk mengasihi mereka. Ya adik-adik ya. Nah, sampai di sini adik-adik cerita Lause. Ya. Nah, adik-adik kita sama-sama ya. Lause punya berapa pertanyaan ya? Ada 3 pertanyaan yang akan Lause sampaikan kepada adik-adik. Nah, yang pertama adik-adik ya. Lause mau tanya, kenapa sih orang Yahudi tidak mau bergaul dan berteman, bahkan berbicara dengan orang Samaria? Kenapa coba adik-adik? Nah, karena orang Samaria ini dianggap orang berdosa yang tidak boleh ditemani. Nah, Lause mau tanya yang kedua. Kalau orang Yahudi atau orang Israel ini sebetulnya lebih baik gak sih dari orang Samaria? Bagaimana adik-adik? Tidak ya adik-adik ya. Orang Yahudi tidak lebih baik dari orang Samaria. Roma 3 ayat 23 berkata seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi entah apapun sukunya adik-adik ya. Apapun bangsanya, kita manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, begitu juga adik-adik dengan kita saat ini. Kita semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Kita perlu Tuhan Yesus di dalam hidup kita untuk menerima keselamatan. Tanpa Tuhan Yesus tidak mungkin ada seorang pun yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, yang ketiga adik-adik ya. Lause mau tanya sama adik-adik ya. Apakah Tuhan Yesus seperti orang Yahudi lainnya adik-adik? Ketika dia bertemu dengan orang Samaria. Ayo gimana adik-adik ya? Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi orang Samaria adik-adik ya. Tuhan Yesus tidak seperti orang Yahudi lainnya yang membenci orang Samaria. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah teladan. Yaitu Tuhan Yesus mau berteman dan berbicara dengan orang Samaria itu. Bahkan Tuhan Yesus
menganugerahkan keselamatan bagi perempuan Samaria itu. Nah, adik-adik, kita belajar hari ini bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa dan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, semua tidak. Tuhan Yesus beda-bedakan ya. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan air hidup, yaitu keselamatan yang kekal. Ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus akan menyambut segala macam orang berdosa untuk datang dan menerimanya. Ya. Dan Tuhan Yesus apa? Memberkati kehidupan kita dengan satu janji yang kekal, yaitu apa? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan berkumpul bersama Tuhan Yesus kelak di sorga nanti. Di dalam hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik ya, untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 6 ya adik-adik ya. Yaitu apa? Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Apa adik-adik? Lukas 3 ayat 6. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita, kita tidak boleh lagi, apa adik-adik ya? Membedakan teman kita atau membedakan saudara kita. Kita harus ikut teladan Tuhan Yesus untuk tetap apa? Menjadi sahabat bagi mereka, menjadi teladan buat mereka karena kita adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan mengajarkan kami kepada kami hari ini bagaimana kami harus mengikut Tuhan Yesus sebagai teladan di dalam kehidupan kami. Kami belajar bagaimana Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang berdosa, bahkan orang yang berbeda dengan kami, mungkin kepercayaannya, mungkin juga budayanya Tuhan, mungkin juga tata caranya atau warna kulitnya Tuhan. Tuhan ajar kami untuk tetap mengasihi mereka. Belajar kami sedari muda Tuhan untuk mengasihi sama seperti Engkau mengasihi mereka. Tuhan terima kasih kalau kami hari ini telah menerima air hidup daripada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan hidup kekal bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Dan itu menjadi kekayaan yang luar biasa di dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah adik-adik boleh menjadi terang dimanapun adik-adik Tuhan tempatkan. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita mendoakan bangsa-bangsa supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Rumah Doamu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku adik-adik, jadikan aku. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku
berkat Tuhan. Adik-adik tenangkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita akan mendapatkan doa berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, kasih penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Berkulit apapun, suku bangsa apapun, Tuhan Yesus cinta semua bangsa. Kita nyanyikan lagu Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. India, Jepang, Afrika, Thailand, dan Indonesia. Tuhan cinta semua bangsa di... Sekali lagi, Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Dan adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati dan tetap semangat beribadah. Dah. The Lord lift his countenance upon